Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Berapa baik tempat ini yang siap untuk memuji nama Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Dia. Haleluya. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kita mau berterima kasih atas kasih setia Tuhan yang senantiasa ada buat setiap kita. Bapak terima kasih buat malam hari ini. Di tengah semua hal yang ada terjadi hari ini, kami boleh ada berkesempatan untuk memuji meninggikan Engkau. Biarlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami di tempat ini Tuhan. Kau jamah setiap pribadi. Biarlah kiranya buat teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan Kau tibakan mereka ke tempat ini dengan selamat Tuhan. Dan buat setiap kami yang di tempat ini berikan hati yang haus dan lapar akan firman-Mu untuk memuji menyembah Kau dengan segenap hati kami Tuhan. Mari biarlah kiranya dari awal hingga akhir setiap rangkaian ibadah kami hanya nama Yesus saja yang ditinggikan. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita dengan yakin katakan amin. Haleluya. Mari siapkan hatimu sembah Dia.
bawa pujian kami Tuhan. Kami tak kau ada di sini Tuhan. Ku pujimu, ku rasakan. Mari sekali lagi dengan segenap hati angkat tanganmu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tahu Kau ada di sini Tuhan.
lagi bersama-sama katakan tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sungguh kasih-Nya tak terukur. Amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Dia telah mati gantikan kita. Amin. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi bersama-sama sambil kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, katakan tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari angkat tanganmu tinggi dan katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Kami percaya malam hari ini Kau ada di tengah-tengah setiap kami dan siap memberkati kami dengan sukacita yang penuh di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya kita menerima sukacita dan kekuatan yang baru dari Dia. Sama-sama kita mau berkata amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Come on. Mari bersukacitalah di dalam Tuhan. Hey. Yang bersukacita bersama-sama angkat suaramu bagi Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Come on. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Amin. Ku menari
Saudara, walaupun ditutupin masker tapi mata masih bisa berbicara. Amin. Silakan tengok kanan kirimu, katakan kepada saudara kanan kirimu, mari bersukacita lebih dahsyat lagi di dalam Tuhan. Sambil matanya tersenyum, jangan lupa. Oke, sama-sama kita mau bergerak sedikit buat Tuhan. Ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, ke kanan lagi 2 kali, ke kiri lagi 2 kali. Come on. Mengalir bersamamu, bersuka, amin, mengikutimu Tuhan. Hey, hey. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, lebih kencang lagi buat Tuhan. Come on, say semua. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Sebab siapa? Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi dengan lantang katakan siapa? Sebab hanya amin, cintaku penuh. Haleluya. Percaya bahwa ada kuasa yang besar di dalam pujian penyembahan. Amin Bapak Ibu Saudara. Lebih dahsyat lagi bertepuk tanganlah karena kita percaya Dia ada di tengah-tengah setiap kita. Hey. Haleluya. Ada kuasa yang besar dalam Dia. Haleluya. Sama-sama kan suara begitu. Namanya Tuhan, menara yang
Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Haleluya. Pada malam hari kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan diakonia. Mari bersama-sama siapkan hatimu, siapkan yang terbaik buat Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu, buat kebaikanmu yang kami boleh nikmati. Saatnya kami akan memberi yang terbaik untuk pelayanan diakonia di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh ada di tempat ini dan kami boleh menjadi saluran berkat. Biar kiranya apa yang kami siapkan, apa yang kami berikan boleh menjadi berkat buat lebih banyak orang lagi dan nama Yesus boleh dipermuliakan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami siap memberi dengan penuh sukacita karena Engkau begitu baik buat setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap memberi, sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Pelayan persembahan boleh melayani. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah
sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidup. Mari beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan itu ada dalam sepanjang umur hidup kami, Tuhan. Karena itu kami datang ke tempat ini bukan karena kami mencari kasih Tuhan, tapi karena kami sudah merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami tahu kasih yang kami rasakan ini bukan kasih yang sementara, tapi kasih yang kekal, yang bahkan ada sampai dengan akhir hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sudah boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan bertahta atas setiap pujian-pujian kami, Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Satu hal yang kami percaya, firman-Mu yang memerdekakan kami, Tuhan. Bahkan firman-Mu yang menuntun kami untuk hidup di zaman yang semakin tidak mudah ini, Tuhan. Kiranya Engkau membuka hati setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Bahkan Engkau juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan. Biarkanlah kami boleh sama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur dan bersama-sama kami sambut firman-Mu. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan lihat muka saya ya. Sudah main musik, sudah urus-urus kabel, habis gitu bawa firman, semuanya saya. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Bosan Bapak Ibu? Enggak. Kalau bosan nanti saya langsung mundur. Ya Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Saya senang sekali melihat malam hari ini yang datang tetap banyak. Padahal di luar hujan Bapak Ibu ya. Ini artinya jemaat-jemaat Elroy ini jemaat-jemaat yang sudah terlatih, sudah teruji. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, malam hari ini kan saya akan membawakan sebuah tema yang saya percaya tema ini harapan saya Bapak Ibu ya. Tema ini menjawab berbagai pertanyaan dalam kehidupan Bapak Ibu ya. Terutama pertanyaan-pertanyaan yang mungkin seringkali nggak kita temukan jawabannya dalam mengikut Kristus ya. Karena dalam mengikut Kristus, percaya sama saya Bapak Ibu, saya percaya juga pasti mengalami. Mengikut Kristus itu ternyata nggak gampang, betul? Ya Bapak Ibu, nggak gampang ya. Sulit. Tapi ya itulah, namanya, saya pernah sampaikan di tempat ini, mengikut Kristus itu bayar harga, dan harganya itu mahal ya. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mengasihi kita juga bayar harganya mahal lagi juga. Nah, untuk mengawali renungan firman Tuhan, mari kita buka sama-sama. Ini bukan ayat pokok malam hari ini, tapi ini ayat pembuka ya Bapak Ibu. Kita buka dalam Daniel 3 ayat 17. Daniel pasal ketiga ayat 17. Nah ini Bapak Ibu pasti sering tahu cerita ini. Ini ceritanya tentang Sadrak, Mesak, Abednego yang pada waktu itu bangsa Israel dalam penjajahan negara Babel ya, dengan rajanya yang terkenal Nebukadnezar. Nah Nebukadnezar pada waktu itu memberikan suatu titah atau perintah ya. Kita tahu sama-sama bahwa semua orang yang ada di bawah penjajahan Babilonia itu harus menyembah kepada patung yang dibuat ya oleh Raja Nebukadnezar. Semua tanpa terkecuali harus menyembah. Tapi kita tahu bersama-sama ada orang-orang yang akhirnya tidak mau tunduk pada Raja Nebukadnezar. Tahu siapa mereka? Yang paling terkenal ada Daniel, ada Sadrak, ada Mesak, ada Abednego ya. 4 orang ini tidak mau tunduk. Nah khusus Sadrak, Mesak, Abednego pada waktu itu mereka karena tidak mau tunduk kepada titahnya raja untuk menyembah patung. Apa yang raja lakukan kepada mereka? Mereka harus masuk dapur perapian. Nah ini ada statement sekali yang terkenal sekali dari Sadrak, Mesak, Abednego, statement tentang iman. Nah kita baca ya, Daniel 3 ayat 17. Ya, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dalam tanganmu ya Raja.
Ini perkataan Sadrak, Mesak dan Abednego pada waktu mereka disuruh nyembah, ya, dan diancam kalau mereka tidak mau nyembah mereka masuk dapur perapian. Betul? Ini yang mereka katakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat yang ke-18. Nah, ini kata-kata yang luar biasa Bapak Ibu. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas ya Tuhan yang Tuanku dirikan itu. Nah Bapak Ibu coba perhatikan ayat yang ke-18 di atas, itu ada kata-kata begini, tetapi seandainya tidak. Bapak Ibu, Sadrak, Mesak, Abednego ini pada waktu mereka mengalami kejadian ini, kira-kira ini kejadian ini mendesak buat mereka atau enggak? Sangat mendesak. Kalau mereka enggak melakukan mereka mati, ya. Jadi sangat mendesak. Jadi waktu mereka memperkatakan ini separuh doa sama Tuhan. Kalau Tuhan bisa menolong kami, pasti Tuhan tolong. Tapi seandainya tidak, nah kalau tidak ditolong kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Mati, kosong, ya. Tapi mereka tidak mau nyembah, tetap tidak mau nyembah. Nah Bapak Ibu, seringkali keadaan kita di dalam dunia ini keadaannya seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Benar Bapak Ibu, kadang-kadang kita mengalami suatu masalah yang begitu mendesak kita, dan Tuhan itu, kita ini butuh sekali pertolongan Tuhan. Nah banyak orang Kristen itu siap dengan jawaban Tuhan yang ya tak tolong kamu, ya kamu doa tak kabulkan. Tapi berapa banyak orang Kristen gak siap dengan kata seandainya tidak. Ya, gak banyak orang Kristen siap dengan jawaban tidak. Nah ada orang yang bilang Tuhan itu, jawaban Tuhan itu katanya ada 3. Yang pertama ya, yang kedua tidak, yang ketiga katanya tunggu. Bagi saya 2 Bapak Ibu, jawabannya ya atau tidak. Tidak ada tunggu. Bapak Ibu kan tidak mungkin kan doa Tuhan tolongan aku, tapi tolongin nanti aja gak apa-apa Tuhan. Doa sekarang tapi jawabnya nanti aja gak apa-apa Tuhan. Enggak kan, tidak ada yang doa kayak gitu kan. Bapak Ibu berdoa sama Tuhan, minta sesuatu sama Tuhan, pengennya apa? Segera dikabulkan, segera dijawab. Ya kan tidak mungkin nunggu nanti, enggak. Jadi kalau tunggu itu sama saja dengan tidak, walaupun artinya tidak sekarang gitu loh, tapi tidak. Nah orang Kristen senengannya jawabannya ya toh. Tuhan tolong aku Tuhan, ya lepaskan aku dari hutang ini. Maunya Tuhan jawab ya. Tuhan tolong anakku Tuhan supaya anakku mau ke gereja, jawabannya minta iya. Tapi berapa banyak orang Kristen tidak siap dengan jawaban tidak. Nah kadang-kadang bahkan sampai orang Kristen itu mundur dari imannya, mundur dari pengiringannya akan Yesus. Kenapa? Karena jawabannya tidak. Ya nggak sedikit mundur, ya nggak sedikit mulai lemah imannya. Kenapa? Karena jawabannya tidak. Karena dipikirnya Tuhan itu selalu menjawab iya. Ya. Padahal Tuhan itu Tuhan yang punya kuasa. Terkadang kita ini yang kadang mikir kita ini yang punya kuasa. Ya, maksa Tuhan dengan berbagai cara Bapak Ibu ya. Dengan doa, dengan puasa. Ya, Bapak Ibu, saya kasih tahu, puasa itu bukan tujuannya ngerubah keputusan Tuhan dari tidak jadi ya, bukan Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ada yang puasa tujuannya ngerubah kata-katanya Tuhan tidak jadi ya, Bapak Ibu salah. Tuhan kita itu bukan Tuhan mental disogok, ya kita puasa, baru Tuhan sudah jawab tidak, kita puasa Tuhan oh iya seneng saya kamu puasa, tak jawab ya wes, enggak Bapak Ibu. Tuhan itu tahu yang, makanya ada pujian yang berkata kau lebih tahu yang terbaik, yang lebih tahu yang terbaik siapa? Yang suka maksa siapa? Nah, ya kan? Seolah-olah kita tahu yang terbaik ya. Nah orang Kristen seringkali nggak siap dengan jawaban tidak. Nah bagaimana terus kalau kita sudah berdoa dan kita merasa bahwa Tuhan aku sangat perlu ini Tuhan, aku sangat butuh ini, betul ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang Bapak Ibu kita minta sama Tuhan tuh kadang-kadang kalau kita doa sama Tuhan tuh pasti kita kan merasa ini perlu banget Tuhan ya. Kecuali Bapak Ibu doa minta istri lagi, nah itu jangan. Tidak perlu, satu aja susah ngeramote, betul ya Bapak Ibu ya.
Cece kok ketawa. Satu, yuk. Ya betul Pak, betul enggak Bapak Ibu? Atau ada yang di sini suami yang satu gampang kok Pak, saya tambah satu lagi bisa kok. Enggak ya, satu aja susah ya Pak. Iya, satu aja susah Pak. Jadi maksudnya jangan minta yang aneh-aneh. Enggak, tapi maksudnya dalam arti begini, dalam kehidupan ini kan kita sering minta sesuatu dan kita merasa sesuatu ini penting, harus Tuhan jawab, ya kan? Tapi apa yang kita temukan, seringkali kita Tuhan jawab tidak. Nah terus gimana menghadapi hal seperti ini gimana? Padahal kita perlu sekali, mendesak sekali. Ini harus Tuhan, ini harus. Siapa yang mengalami kayak gini dalam kehidupannya? Nggak punya masalah tak Bapak Ibu? Punya. Ngalami gini Bapak Ibu, saya jelaskan sekali lagi. Ngalami sesuatu ini Bapak Ibu doakan dan Bapak Ibu merasa sesuatu ini sangat penting. Harus Tuhan tuh harus jawab doa ini. Karena bagiku ini penting, bukan untuk kepentinganku sendiri, tapi mungkin untuk kepentingan yang lain. Dan ini urgent harus dijawab Tuhan gitu. Tapi Tuhan jawabannya enggak. Pernah ngalami kayak gitu? Pernah ya? Nah, sering. Haleluya. Nah, ini kita akan belajar bersama-sama Bu, Bapak Ibu. Pertama sih saya pengennya belajar dari dua tokoh, tetapi menurut saya karena nggak mungkin waktunya, jadi kita akan belajar dari satu tokoh saja Bapak Ibu ya. Tokoh ini berdoa sama Tuhan, punya harapan, bahkan Tuhan sendiri yang janji sama dia. Dia sangat butuh Bapak Ibu, jawaban doanya dia ini dia sangat butuh. Dan dia sudah dijanjikan Tuhan, tapi dia nggak terima. Dan dia sudah berdoa sama Tuhan dan dia pengen doanya ini jawab Tuhan, tapi Tuhan jawabnya tidak. Siapakah tokoh ini? Roma 4 ayat ke-17. Roma pasal 4 ayat yang ke-17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Kira-kira Bapak Ibu tahu siapa ini? Bicara tentang siapa? Abraham. Seorang yang kita kenal dengan sebutan Bapak orang beriman, Bapak orang percaya. Bapak Ibu tahu sama-sama bahwa Abraham ini dapat janji dari Tuhan. Janjinya apa tadi dikatakan? Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Ya, ditetapkan Tuhan, dikasih janji Tuhan bahwa keturunannya nanti akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Itu banyak apa sedikit Bapak Ibu? Banyak, ya, banyak. Keturunan seperti bintang di langit. Bapak Ibu bisa hitung bintang di langit, ya. Sampai ayam tumbuh gigi ya Kak, mari-mari Bapak Ibu ya. Pasir di laut bisa dihitung? Banyak sekali tuh Bapak Ibu ya. Pasir di depan rumah Bapak Ibu aja Bapak Ibu nggak bisa hitung ya kan. Pasir di laut banyak sekali. Itu janji Tuhan kepada Abraham ya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu kan apa yang terjadi? Bahkan sampai dia tua, sampai rahim Sarah tertutup, itu apa yang terjadi? Janjinya tidak kunjung digenapi Bapak Ibu ya. Betul ya Bapak Ibu? Begitu ya kejadiannya atau saya salah? Ya, betul ya. Atau Abraham langsung punya anak? Enggak. Dapat janji ini apa yang terjadi? Abraham nanti sekian lama. Nah, Bapak Ibu coba saya akan membawa Bapak Ibu memahami apa yang dirasakan oleh Abraham ya. Roma 4 ayat ke-18 lanjut. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Sebentar, tahan dulu sampai di sini. Bapak Ibu, Abraham ini benar-benar berharap punya apa? Punya anak, keturunan. Zaman itu Bapak Ibu, punya keturunan itu sangat penting, ya. Itu adalah mandat daripada Tuhan untuk mereka beranak cucu, ya. Dan itu di pandangan orang di sekelilingnya itu juga penting. Kalau mereka harus punya anak. Kalau mereka tidak punya anak, mereka dianggap orang yang dikutuk oleh Tuhan. Ya, ada sebuah dosa yang mereka punya yang gimana Tuhan sampai tidak mau kasih anak kepada mereka. Itu anggapan orang-orang di sekitar. Jadi keturunan pada saat itu tuh sangat-sangat penting. Kalau orang tidak punya keturunan, itu dia bisa dikucilkan dari masyarakat, bisa dikucilkan dari keluarganya. Karena dianggap tidak bisa meneruskan keturunan. Jadi pada waktu itu punya keturunan itu penting. Jadi ini hal yang penting Bapak Ibu. Nah tadi dikatakan Abraham itu benar-benar berharap, ya. Kenapa? Karena memang itu penting. Jangan sampai dia nggak punya keturunan.
Nah, apalagi dia sudah pegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan buat dia seperti bapa banyak bangsa. Penting untuk dia punya keturunan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ayat ini bilang gini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Jadi apa artinya Bapak Ibu? Abraham dari yang mungkin pertamanya terima janji itu semangat dan penuh harapan kepada Tuhan, sampai akhirnya apa? Enggak punya dasar untuk berharap. Karena apa? Karena sekian lama anak yang ditunggu-tunggu ini enggak datang. Ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lewat setahun, lewat 2 tahun, lewat 3 tahun, tambah lama tambah tuwek. Ya, ditunggu-tunggu lagi, oh mungkin Tuhan memang punya waktu yang terbaik. Nah, kita kan sering pakai gitu ya, Tuhan punya waktu yang terbaik. 2-3 tahun masih ngomong, oh Tuhan punya waktu yang terbaik. Mulai 4 tahun, 5 tahun, mulai mikir Tuhan lali be. Ya, akhirnya mulai doa sama Tuhan. Saya percaya Abraham pasti doa sama Tuhan. Tuhan, mana anak yang kau maksud? Ya, 5, 6 tahun, 7 tahun, terus doa berharap sama Tuhan. Sampai akhirnya rahimnya Sarah mati, tertutup. Abraham mulai, waduh, bisa enggak ini? Sudah enggak punya dasar untuk berharap lagi, istrinya sudah mati haid. Ya. Padahal dia sangat perlu keturunan ini. Nah, sering enggak kita mengalami yang kayak gini Bapak Ibu? Didoakan, tidak. 1 hari 2 hari doa masih semangat, 3 hari masih semangat. Ditelepon Pak Edi, semangat Bu, semangat Pak, doa terus Pak. Iya, ikut doa pagi ya. Setiap pagi ikut doa pagi, yes Tuhan, aku percaya janjimu. Ya, doa dengan semangat. Mulai 1 bulan, kok gak ono apa-apa ya. 2 bulan, waduh iki. Iya, ya itu tadi Pak, akhirnya pakai cara apa? Puasa, ya toh. Cari hamba Tuhan yang doakan. Sewenang doakan ya, semangat timbul lagi kalau didoakan. Apalagi kalau hamba-hamba Tuhannya bilang, wah dalam waktu 3 bulan, 4 bulan, wah itu seneng. Ya kan? Semangat karena hamba Tuhan 3 bulan, 4 bulan, ya. Hamba Tuhan yang suka main bulan-bulanan, wah itu seneng itu. Ya, tapi mulai 3-4 bulan loh, hamba Tuhan itu gak salah dah. Wis lewat 3-4 bulan. Kok belum ya? Waduh, iki apa? Mulai salahno bojone. Ini kamu mungkin ada dosa. Salahkan ini. Kamu ini ibadahnya mulai berkurang ini. Ya, nanti mulai 5 bulan, mulai lewat 1 tahun, 2 tahun nggak dijawab Tuhan. Akhirnya dicari Pak Edi sudah nggak ada lagi loh. Nggak ketok lagi Bu itu. Tapi gimana Ibu itu? Nah, artinya apa? Sudah mulai nggak berharap lagi sama Tuhan. Karena apa? Karena sudah melihat, nggak ada apa-apa yang terjadi. Ya sering kayak gini ya Bapak Ibu ya. Kita sering kayak gini ya. Sudah doa, sudah apa? Nggak terjadi apa-apa. Wes doa sampai getu Tuhan, ya nggak jadi apa-apa. Seolah-olah Tuhan itu diem. Ada lagi yang parah yang menganggap Tuhan itu ndak. Walah tak pikir ikut Tuhan saiki biasa apa Tuhan iki ono selama ini. Barakno gak ono. Ya. Akhirnya mulai pindah haluan. Ya Bapak Ibu, mulai pindah haluan. Ya, tidak lagi kepada Tuhan tapi kepada yang lain. Ya. Kita lihat beberapa artis ya Bapak Ibu, tinggalkan Yesus. Kenapa? Ada yang karena gak merit, gak nikah. Ya, akhirnya sekarang nikah sama jenderal. Ya Bapak Ibu tahu lah, ya kan? Ya, akhirnya nikah sama jenderal. Sekarang mau punya anak juga gak dapat Bapak Ibu. Bayi tabung berapa kali gagal. Ya, tambah gak karu-karuan. Tinggalkan Tuhan. Tapi ini fakta Bapak Ibu yang kita alami Bapak Ibu ya. Abraham itu juga berharap sama Tuhan. Tapi lihat apa yang dilakukan Abraham Bapak Ibu. Walaupun doanya tidak dijawab. Ini yang semestinya dilakukan oleh orang-orang percaya Bapak Ibu. Lanjut ayat yang ke-19. Apa yang Abraham lakukan? Kalau doanya tidak dijawab. Apa yang harusnya kita lakukan kalau doanya tidak dijawab? Lihat ayat yang ke-19. Imannya tidak menjadi, walaupun ia tahu bahwa tubuhnya sudah sangat, karena usianya telah kira-kira, dan bahwa rahim Sarah telah, waduh,
sudah tidak bisa berharap Bapak Ibu. Tapi dikatakan apa? Abraham imannya tidak menjadi lemah. Nah kalau Bapak Ibu tadi kalau ngalami kayak gini imannya jadi apa? Oh bukan lemah lagi Pak, delongup. Imannya sudah delongup Pak. Kalau ngalami kayak gini Pak, doa nggak dijawab-jawab Tuhan. Ya, karuan Tuhan muncul gitu ya. Kita kan pengennya gitu, Tuhan muncul dan menjawab, tidak, aku akan memberikan kepadamu yang lebih baik. Wah gitu kan seneng ya, oh Tuhan memberi yang lebih baik. Tapi meneng, gak ada apa-apa, ya gak kejadian apa-apa. Wes doa apa, ya diem aja, meneng aja. Kehidupan ya flat gitu aja. Itu kan bikin kita bertanya-tanya, Tuhan ini karepe apa? Ayo, betul gak Bapak Ibu? Saya juga sering ngalami kayak gitu. Mikir Tuhan ini karepe apa ya? Mbok yo muncul gitu loh. Saya tuh kadang berharap gitu, Tuhan tuh muncul di hadapan saya bilang, aku enggak menjawab doamu anakku, nanti tak kasih yang lebih baik. Itu kan melegakan hati ya Bapak. Tapi ini enggak, kalau jawaban apa-apa. Kerungu-kerunguan apa ya gak kerungu Bapak Ibu. Aku harapanku tuh kedengeran apa gitu loh Bapak Ibu. Tuhan tuh ngomong apa? Iya gak kerungu loh Bapak Ibu. Baca firman itu terus aku harapan saya buka ngawur gitu ketemu ayat yang menjawab gitu loh. Ya tak buka, ya wis ngono Bapak Ibu. Ya tetap ngono ae. Iya. Ya ini kebanyakan nonton film ini ya kayak gini Bapak Ibu. Jadi pengennya itu hal-hal yang mistis gitu loh Bapak Ibu. Buka itu langsung iki nemu ayat iki jawaban. Apa anggur perjamuan iku sing ono ayate iku lho Bapak Ibu. Ngambil ngawur kene. Wah ayatnya pas rek ngono. Ayo sering ya. Sering kayak gitu ya. Iya toh dipas-pasno gitu ya. Oh, aku memegang tangan kanan. Tuhan memegang. Padahal ayat iku wis ono Bapak Ibu kapanane. Saking gak tahu dibuka Alkitab ngono lho. Iya betul Bapak Ibu. Kita kan begitu. Iman kita jadi lemah, tapi Abraham apa? Imannya tidak menjadi lemah. Lah kok bisa toh Pak? Abraham itu imannya nggak jadi lemah toh Pak? Padahal fakta itu terus memaksa Abraham itu untuk berhenti berharap. Betul ya Bapak Ibu? Seringkali keadaan itu maksa kita, minta kita ini berhenti berharap. Wes berhenti berharap, wes mandek berharap sampai Tuhan. Gak kejadian apa-apa kok. Wes gak usah berharap tinggi-tinggi nanti kecewa. Padahal kita luwes baca bolak-balik pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Tapi apa yang kita lakukan? Wes aku gak berharap nanti kecewa. Jadi wes gak usah berharap, aku wes gak berharap apa-apa nanti kecewa. Kita lebih percaya apa kata diri. Ya. Kata firman Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan, gak percaya. Dibocor bolak-balik ya gak percaya. Ya. Tapi kita lihat nanti kenapa Abraham kok imannya tidak menjadi lemah Bapak Ibu. Ada hal yang dia lakukan Bapak Ibu. Nanti kita pelan-pelan ya Bapak Ibu. Roma 4 ayat yang ke-20, lanjut ayat yang ke-20 Bapak Ibu. Ini yang dilakukan Abraham Bapak Ibu. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Bukan saja tidak menjadi lemah Bapak Ibu imannya Abraham, tetapi apa? Dia tidak bimbang. Lah Bapak Ibu, kita ini kalau ngalami kayak gini aja bukan bimbang lagi. Tadi saya katakan kita ini delosor. Lu Abraham bimbang aja enggak lu Bapak Ibu? Paham ya Bapak Ibu ya? Bayangkan zamannya Abraham belum ada firman Tuhan Bapak Ibu. Zamannya kita ini ada firman Tuhan. Abraham enggak bimbang. Kita mengundurkan diri sudah Pak. Sudah malas baca firman. Betul ya Bapak Ibu? Doa enggak dijawab-jawab itu bikin kita apa? Malas doa. Betul ya? Karena apa? Kita merasa doa enggak ada hasilnya, enggak ada gunanya. Malas baca firman. Betul ya Bapak Ibu? Loh saya akui, bukan saya kehebatan bawa firman kayak gini, bukan saya kehebatan. Saya kadang malas baca firman. Saya kadang malas berdoa. Kenapa? Karena merasa kayak enggak ada gunanya. Betul ya Bapak Ibu? Loh tapi Abraham loh dikatakan tidak menjadi lemah. Bahkan kata firman Tuhan, ia tidak bimbang. Bahkan apa? Malah diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Makanya orang kalau tidak bimbang, imannya tidak menjadi lemah, itu dia bisa memuliakan Allah. Betul ya? Gampang memuliakan Tuhan. Tapi kalau orang kena masalah, kena persoalan, kena doa nggak dijawab-jawab, imannya jadi lemah dan dia sering bimbang. Ojo ngomong memuliakan Allah, ya Bapak Ibu. Suruh datang persekutuan doa yang angel, gitu loh.
Betul ya? Kenapa? Karena berat gitu loh. Mau datang itu berat. Iya kan? Karena Tuhan gak jawab doaku. Karena Tuhan gak buat apa-apa buat aku. Buat apa aku datang? Ya, apalagi mempermuliakan Allah. Sulit. Ya, makanya WLWS, ayo semangat Bapak Ibu, kita memuliakan Tuhan. Ngene toh. Iya. Kenapa? Berat Bapak Ibu. Mau muji mau nyembah Tuhan itu berat. Soalnya apa doa gak dijawab-jawab Bapak Ibu. Sesuk wayahe jatuh tempo. Sesuk wayahe jatuh tempo. Duitnya dorong ono. Ya, enggak. Ya. Nah, ya gak hanya masalah ekonomi Bapak Ibu ya. Ya kadang masalah kesehatan, kita minta doa Tuhan sembuhkan. Tapi ya sampai saiki ya badan ya titik-titik loro, titik-titik kerokan, titik-titik apa ya. Iya kan? Maksudnya kan seringkali kan begitu gitu loh Bapak Ibu. Sehingga kita susah mempermuliakan Tuhan. Diajak datang persekutuan kita berat. Diajak memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bilang Tuhan baik. Dalam hati baik apa nih? Iya. Apa nih sing baik ngono. Ya toh doa njaluk Tuhan susah ta Tuhan, gaya aku sugih iki susah. Ngeki aku gawe bayar utang lho susah ta Tuhan. Ya toh. Kita kan mikir kayak gitu toh. Oh Tuhan tuh lu gampang buat mujizat kok. Kok enggak mau? Jahat Tuhan. Kadang sampai keluar kata jahat sama Tuhan. Gitu loh. Karena apa? Karena ya, keadaan yang kita alami tadi. Kita dikuasai keadaan. Keadaan tuh maksa kita apa? Berhenti berharap wis, ojo berharap mandeko wis ya. Kerja dhewe lah, usaha dhewe. Hari ini tuh orang iso nolong dirine dhewe, bukan Tuhan yang tolong. Kita yang mengusahakan sendiri. Kan keadaan kan ngomong kayak gitu ya Bapak Ibu. Cari jalan keluar sendiri lah. Kalau kamu gak cari jalan keluar sendiri ya gak iso. Cari pertolongan dhewe. Betul ya Bapak Ibu. Keadaan itu maksa kita percaya kayak gitu loh. Sehingga iman kita itu jadi lemah. Akhirnya susah mempermuliakan Tuhan. Tapi kok Abraham bisa Pak? Kok bisa imannya tidak jadi lemah? Padahal fakta menunjukkan bahwa dia sudah tua, istrinya sudah mati haid. Kok tidak bimbang Pak? Kok imannya tidak menjadi lemah? Kenapa? Ayatnya 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia. Nah, ini Bapak Ibu kuncinya kenapa Abraham tidak jadi lemah? Kenapa Abraham tidak bimbang? Karena apa? Karena keyakinannya separuh. Betul, ngomong separuh. Keyakinannya penuh Bapak Ibu. Kenapa Abraham kuat Bapak Ibu? Kenapa Abraham tidak goyah Bapak Ibu? Karena dia memenuhi dirinya dengan apa? Dengan iman, dengan keyakinan. Keyakinan akan apa? Keyakinan bahwa Allah itu berkuasa melakukan apa yang telah Ia janjikan. Sekalipun yang dia lihat faktanya sudah tua, istrinya sudah mati haid, ya. Tapi dia terus memenuhi pikirannya, hatinya dengan keyakinan bahwa Tuhan sanggup melakukan. Nah, kenapa kita nggak bisa kayak Abraham? Karena kita memenuhi diri kita dengan apa? Dengan fakta. Kita memenuhi pikiran kita dengan apa? Fakta, dengan fakta yang kita lihat ini loh. Buktinya nggak terjadi apa-apa, aku doa 4-5 bulan nggak terjadi apa-apa. Itu terus yang kita masukkan ke pikiran kita. Apalagi omongan orang yang kita masukkan ke pikiran kita. Wes hari gini gak ono pertolongan Tuhan. Usaha dhewe, yo golek pertolongan. Sopo kon duwe kanca sing kuat ta? Kenalan TNI, polisi ta apa? Iya kan? Itu omongan orang, itu yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, apalagi sosial media. Ya kan? Sosial media, oh kita lihat ini apa? Feed Instagram apa, kita baca yang bukan firman Tuhan. Itu masukan dari manusia, itu yang kita penuhkan di pikiran kita. Jadi kalau Abraham penuh dengan keyakinan, kita penuh dengan apa? Penuh dengan omongan orang. Penuh dengan hal-hal yang negatif, penuh hal yang bukan firman Tuhan. Nah itu terus yang kita isi. Makanya sering bimbang, makanya imannya lemah. Makanya tidak percaya lagi sama Tuhan, makanya tidak mau berharap lagi sama Tuhan. Kenapa? Makanya nggak bisa kayak Abraham. Kenapa? Beda, Abraham memenuhi dirinya dengan keyakinan, dengan kepercayaan kepada Tuhan.
Itu terus yang dilakukan Abraham, makanya imannya nggak jadi lemah, bimbang aja enggak. Walaupun dia tahu dirinya sudah tua, istrinya sudah mati haid. Nah makanya Bapak Ibu, jangan penuhi diri kita dengan hal yang demikian. Sudah tahu gampang kepengaruh omongan orang, sing didengar apa? Omongan terus, omongan orang terus. Kalau pengen imannya kuat, pengen kayak Abraham tidak bimbang, sekalipun faktanya berkata lain, pengen imannya tidak jadi lemah, ya harus penuhi dengan firman Tuhan, dengan keyakinan, terus eling-eling bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan nggak ada yang tidak mungkin. Loh, betul ya Bapak Ibu? Coba kalau kita dipenuhi itu setiap menit, setiap detik dipenuhi itu terus, ya. Kita dihadapkan ke fakta, oh besok harus bayar cicilan, jatuh tempo. Apa yang dia dalam hati tetap damai. Kenapa? Karena penuh keyakinan. Di sininya penuh keyakinan, di sininya penuh keyakinan. Ya, papa saya kan pernah saksi kan, kontrak rumahmu habis, besok harus keluar rumah. Ya kan? Secara manusia gimana Bapak Ibu? Wow, sudah malam bingung, cari pertolongan sini, cari pertolongan sana, cari pertolongan sini. Ya. Tapi karena papa saya belajar memenuhi diri dengan firman Tuhan, apa yang dilakukan? Tidur. Ya tidur Bapak Ibu. Ya kan? Sampai dibangunkan oleh telepon malam-malam dan akhirnya berkat Tuhan datang di saat terakhir. Tapi tetap tidur. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan keyakinan. Ya, pasti Tuhan tolong. Nah banyak orang Kristen sekarang nggak bisa tidur, besok ayah bayar jatuh tempo nggak bisa tidur malam nih. Padahal nggak bisa tidur pun ya tetap nggak bisa dibayar. Jadi tidur ya tetap nggak, iya kan? Anggapannya tidur nggak bisa bayar, nggak tidur pun nggak bisa bayar gitu. Jadi lebih pilih mana? Mestinya lebih pilih tidur. Iya tahu supaya kalau besok nggak bisa bayar bisa mikir no alasan apa gitu. Enggak ya Bapak Ibu. Enggak ya. Tapi maksudnya kalau kita dipenuhi dengan keyakinan kayak Abraham gini kan enak Bapak Ibu. Imannya nggak jadi lemah, betul ya, betul ya Bapak Ibu. Imannya nggak jadi lemah, terus yakin, tidak bimbang, ya toh. Karena apa? Karena pasti Tuhan itu kan kita ini anak Tuhan Bapak Ibu. Maksud Tuhan itu biarkan kita jatuh sampai tergeletak, enggak kan? Ya, tetap makan kan sampai makan nasi kan Bapak Ibu ya. Tetap makan nasi, ada rumah berteduh kan sampai hari ini, ya kan? Enggak ada yang ngemper di jalan kan, yang datang malam hari ini, enggak ada. Tetap makan nasi toh, ya toh. Iya, tetap pemeliharaan Tuhan, ya. Tapi seringkali kita imannya jadi lemah, tidak mau berharap lagi sama Tuhan. Nah kalau kita menguatkan iman kepercayaan kita seperti Abraham, apa akibatnya Bapak Ibu? Lanjut ayat yang ke-22. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Sikap Abraham tadi Bapak Ibu, yang terus memenuhi dirinya dengan keyakinan, kepercayaan, itu dianggap Tuhan sebagai sebuah kebenaran. Artinya apa? Sikap Abraham ini membuat Abraham jadi orang yang benar di hadapan Allah. Nah makanya Bapak Ibu pernah ketemu ayat berkata doa orang benar itu besar kuasanya. Yang kayak Abraham, orang benar. Kenapa? Karena dia melakukan kebenaran. Apa tadi kebenarannya? Yaitu dia memenuhi dirinya dengan keyakinan. Makanya begitu faktanya dia nggak dapat keturunan, dia tetap tidak bimbang, tidak jadi lemah imannya, terus dan tetap berharap sama Tuhan. Akhirnya Tuhan menganggap itu, memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Ya, nah itu baru kita bisa ngomong doa orang benar besar. Wah kita ngomong doa orang benar besar kuasanya, lalu kita berdoa. Tapi nggak dijawab sedikit kita imannya jadi lemah, tidak seperti Abraham. Baru ngalami gini dikit bimbang, lama sedikit bimbang. Tidak bisa seperti Abraham. Loh Pak, itu kan Abraham Pak. Ya, kan kita beda Pak. Itu kan diperhitungkan sama Abraham, bukan diperhitungkan ke kita. Lihat ayat yang ke-23. Kata-kata ini yaitu hal yang diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, lanjut. Tetapi ditulis juga untuk, nah, buat siapa? Abraham toh? Enggak, untuk
kita. Jadi apa yang dimau Tuhan? Tuhan itu mau kita punya cara berpikir, cara iman kayak Abraham gini loh. Tuhan tuh mau kayak gitu. Baru Tuhan tuh memperhitungkan kita ini sebagai sebuah kebenaran Bapak Ibu. Ngerti ya maksudnya? Kita melakukan ini dulu seperti Abraham dulu, baru Tuhan tuh melihat tuh, itu yang dicari Tuhan. Ngerti? Bapak Ibu, yang dimau Tuhan itu bukan kita dapat jawaban doa, percayalah dapat jawaban doa itu gampang Bapak Ibu. Tuhan itu kan berkuasa, gampang nggak? Memberkati kita tuh gampang nggak? Menyelesaikan permasalahan kita gampang nggak? Gampang. Tapi Tuhan tuh cari kayak gini loh Bapak Ibu, kayak Abraham gini loh. Sekalipun doanya nggak dijawab Tuhan, sekalipun doanya Tuhan bilang tidak, dia terus berharap, imannya tidak menjadi lemah. Nah Tuhan itu mau yang seperti itu, Tuhan itu peduli sama itu yang Tuhan cari. Makanya pernah dengar ayat yang berkata, kalau anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Loh karena nanti iman itu langka Bapak Ibu. Langka enggak? Ketemu orang kayak Abraham ini langka enggak Bapak Ibu? Hari gini langka. Saya katakan langka Bapak Ibu. Yang doanya enggak dijawab Tuhan tapi terus berharap sama Tuhan. Itu itu yang dicari Tuhan Bapak Ibu. Ya. Bukan Bapak Ibu, oh terima berkat yang besar, wah ini Tuhan berkenan, bukan gitu. Gampang Tuhan itu merubah keadaan, tapi Tuhan nemu nggak orang kayak Abraham kayak gini? Ya, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Ya Bapak Ibu, jangan berhenti berharap sama Tuhan Bapak Ibu. Kita ini seringkali diminta keadaan tuh berhenti berharap Bapak Ibu. Sudahlah kamu nggak usah berharap lagi sama Tuhan. Capek. Kamu doa nggak jadi apa-apa. Kamu berharap Tuhan nggak dapat apa-apa. Faktanya sampai sekarang kamu nggak dapat kan? Ya apa yang kamu doakan kamu nggak dapat kan? Suara-suara kayak gitu kan sering tuh di dalam telinga kita. Mana kamu doa buat anakmu balik sama kamu? Enggak kan? Anakmu tetap pergi kan? Anakmu tetap nakal kan? Mana suamimu? Katanya Tuhan sanggup memulihkan. Sampai sekarang suamimu nggak sama kamu kan? Mungkin Bapak Ibu berpikir seperti itu. Mana Tuhan pulihkan keadaanmu? Enggak kan? Enggak kan? Sudah berhenti berharap saja. Loh keadaan kan ngomong kayak gitu Bapak Ibu, betul ya? Sering ngomong gitu sama kita kan? Tapi firman Tuhan bilang kita harus seperti Abraham, tetap terus berharap, memenuhi dirinya dengan keyakinan. Mungkin Abraham waktu ngalami ini dia bilang, aduh tapi aku sudah tua, Sarah sudah mati head. Tapi Abraham bilang, enggak, aku tetap percaya sama Tuhan. Mungkin ada orang ngomong, gak usah kamu percaya sama Tuhan, Abraham ditinggal. Kenapa? Dia gak mau memenuhi dirinya dengan omongan orang, melemahkan imannya, dia tinggalkan. Walaupun Abraham sempat lemah, Bapak Ibu, Abraham sempat ya akhirnya mencari. Saya yakin sebenarnya bukan Abraham mau dengan Hagar, ya, tapi itu dia menuruti apa kata istrinya yang imannya lemah mungkin, ya, biasa suami-suami sayang istri, wes kon paranono gendukmu ben duwe keturunan. Mungkin Abraham sebenarnya nggak mau, tapi perkataan istri timbang gegeran ya toh. Kan dua anak, bojo stres ya toh. Ya sudah akhirnya. Karena firman Tuhan bilang Abraham tidak jadi lemah loh imannya. Ya, nggak jadi lemah imannya, nggak bimbang. Ya mungkin dia menuruti perkataan istrinya supaya istrinya mungkin nggak stres atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Tapi sikap kita ketika kita mendapatkan jawaban doa tetap terus berharap sama Tuhan. Tidak lagi berharap sama Tuhan. Tidak lagi berharap lagi sama Tuhan. Tidak lagi berharap lagi sama Tuhan. Tidak lagi berharap lagi sama Tuhan. Berharap lagi sama Tuhan. Sampai kapan Pak berharap? Jangan tanya saya Pak, saya bukan Tuhan. Tapi yang saya tahu terus berharap. Itu sikap yang dimau Tuhan. Itu yang dianggap Tuhan sebagai kebenaran. Nah masa Tuhan itu mempermainkan saudara sih? Nyuruh saudara berharap terus Tuhan berharap terus, berharap. Terus Tuhan diem. Enggak kan Bapak Ibu? Enggak kan? Tuhan enggak jahat kayak gitu. Ada satu waktu nanti Tuhan pasti akan menjawab doamu. Tapi Tuhan tuh mau lihat mana berharapmu. Berharap yang jangan cuma 1-2 hari berharap. Kena waktu yang lama enggak berharap lagi. Enggak mau Tuhan yang kayak gitu. Anak-anak gampangan. Kita ini bukan anak-anak gampangan. Mengerti Bapak Ibu? Ya. Tetap terus berharap.
sama Tuhan. Percaya pasti nanti Tuhan akan menjawab pengharapanmu. Amin. Firman Tuhan yang bilang pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Saya pernah nonton film Spider-Man. Sebenarnya saya pengen nayangkan kalau ada ya Bapak Ibu videonya. Cuman tadi saya nggak sempat karena saya mempersiapkan firman ini. Saya baru dapat firman ini tadi malam. Waktu saya baca firman, Tuhan singkapkan firman Tuhan ini. Saya berharap, saya pernah nonton film Spider-Man. Di bagian akhir film Spider-Man itu ada sebuah kata-kata yang diucapkan oleh pacarnya Spider-Man. Pacarnya mati Bapak Ibu. Pacarnya mati. Itu pidato yang dilakukan, yang disampaikan pacarnya pada waktu kelulusan. Nah, ada satu kata-kata yang menyentuh hati saya pada waktu itu. Kata-kata itu berkata begini, akan tiba masa-masa yang sulit, akan tiba masa-masa yang gelap, di mana harapan itu sudah tidak mungkin ada. Ya. Tapi dia bilang, tapi aku minta teruslah berharap, karena sekalipun gagal, itu adalah cara terbaik untuk hidup. Itu perkataan orang dunia ya Bapak Ibu, di film ya, saya baca. Akan tiba masa-masa yang sulit, akan tiba masa-masa yang gelap, di mana harapan itu jadi tidak ada. Tapi aku minta tetaplah terus berharap, karena sekalipun itu gagal, itu adalah cara terbaik untuk hidup. Bapak Ibu, ya, itu dunia Bapak Ibu. Ada kata-kata sekalipun itu gagal. Kita ini anak Tuhan, harapan kita di dalam Tuhan itu tidak pernah gagal. Karena firman Tuhan yang janji bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Nah, masakan orang dunia saja yang tahu bahwa cara hidup yang terbaik itu adalah cara hidup dengan penuh harapan. Masa kita orang Kristen masih nggak mau berharap? Masa kita orang Kristen berhenti berharap? Jangan berhenti. Saya undang teman-teman musik. Saya nggak tahu masalah Bapak Ibu apa malam hari ini. Bapak Ibu mungkin sudah capek menjalani masalah yang tidak kunjung selesai. Entah itu kesehatan, entah itu ekonomi, entah itu sakit penyakit, entah itu mungkin Bapak Ibu bergumul soal saudara, soal keluarga, orang tua, anak dan lain-lain. Saya nggak tahu pergumulan apa yang ada dalam Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin malam hari ini memutuskan, sudah Pak, saya sudah berhenti berharap. Saya tidak mau berharap lagi sama Tuhan, saya kecewa dengan Tuhan. Saya merasa Tuhan nggak jawab doa saya. Saya merasa Tuhan sudah tidak bisa memberi harapan kepada saya. Hari ini saya mau mengetuk hati Bapak Ibu, tetap terus berharap dengan Tuhan. Itu sikap yang dimau Tuhan. Itu yang Tuhan tunggu-tunggu. Pada waktu masa kita sudah tidak bisa berharap, tidak ada alasan untuk berharap, tapi kita tetap berharap. Minta kunci F ya. Ada sebuah pujian mengatakan gini. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan turun, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama. Kita memang mungkin tidak punya dasar lagi untuk berharap Bapak Ibu. Tapi siapa malam hari ini di antara Bapak Ibu yang masih tetap pengen berharap sama Tuhan? Angkat tangan. Ini komitmen kita di hadapan Tuhan. Memang berharap sama Tuhan itu kadang capek Bapak Ibu. Gak saya pungkiri capek ya. Kita ini gak tahu maksudnya Tuhan itu apa. Memberikan kita cobaan, memberikan kita perjalanan hidup yang gak gampang. Ya kan? Hal-hal yang kita doakan seringkali Tuhan bilang enggak. Tuhan, padahal ini sangat perlu buat aku, Tuhan bilang enggak. Bahkan Tuhan terkadang diam. Dan kita terkadang sudah capek. Bilang apa lagi sama Tuhan? Kita doa terus tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi apa. Saya tahu capek Bapak. Tapi satu hal yang saya minta malam hari ini sama Bapak Ibu semua, jangan berhenti berharap. Jangan jadi lemah. Jangan Tuhan sanggup kok tolong Bapak Ibu dan saya. Satu hal yang harus kita lakukan, penuhi hati pikiran kita dengan keyakinan kayak Abraham. Penuhi dengan kepercayaan terus. Terus ingat-ingat Tuhan itu baik. Terus ingat-ingat Tuhan kemarin tolong, pasti Tuhan tolong juga. Kita lihat orang ditolong harusnya kita kuat. Oh, orang itu ditolong, aku juga pasti tolong. Orang itu dijawab doanya, aku juga pasti jawab doanya.
Ya, terus berharap. Saya tidak bisa jamin Bapak Ibu, sampai kapan saya tidak bisa jamin, saya tidak bisa kasih jawaban. Saya bukan Tuhan. Tapi satu hal yang saya pastikan, kalau engkau terus berharap, engkau menyentuh hati Tuhan. Tuhan suka dengan itu. Tuhan suka dengan sikap kita yang terus berharap, sekalipun keadaan semakin tidak baik, semakin tidak ada harapan, tapi kita terus berharap. Itu yang Tuhan suka. Hari ini kita tutup mata kita, tundukkan kepala kita, bilang dalam hati komitmen sama Tuhan, kita mau terus berharap sama Tuhan. Bilang dalam hati, aku mau berharap terus dengan Tuhan. Bilang, aku mau berharap sama Tuhan. Tuhan ampuni kalau selama ini aku berhenti berharap. Ampuni kalau selama ini imanku jadi lemah, aku meninggalkan Tuhan. Aku mulai gak doa lagi, aku mulai gak baca firman Tuhan lagi. Ampuni aku Tuhan. Mulai sehari ini Tuhan, mulai aku mau berharap lagi dengan Tuhan. Bilang, Tuhan aku komitmen mau berharap apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan katakan, aku mau tetap berharap sama Tuhan. Berkata-kata Bapak Ibu sama Tuhan. Kaulah pengharapanku, padamu ku saya undang Pak Edi buat berdoa. Bapak Ibu, kita lihat Abraham ya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Opo dasar pengharapi? Wes tuwe. Ya, si istri sudah mati. Hai, apa yang mau diharap? Tidak ada. Tapi yang luar biasa, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetap dia berharap. Ini yang luar biasanya loh. Makanya Amsal 23:18 berkata, ya, mujizat sungguh ada, masa depan sungguh ada. Pengharapanmu di dalam Tuhan tidak akan hilang. Sekalipun secara manusia tidak ada dasar untuk berharap. Berharap Tuhan Tuhan. Karena ini yang Tuhan inginkan. Tetap dia berharap sama Tuhan. Amin. Ya, ingat pengharapanmu itu tidak akan hilang di dalam Tuhan. Tidak masuk akal, wis tuwe. Ya, sudah mungkin istrinya sudah menopause ping 4 be. Ya, tapi dia tetap berharap, itu yang luar biasa. Ya, mungkin sewaktu itu Bapak Abraham ada di depan, Ibu Abraham ada masak mungkin, lalu Ibu Abraham berkata, Bapak Abraham, Bapak segala bangsa. Bapak Abraham jawab, iya Sarah, ibu segala bangsa. Tetangga bilang senting itu. Anak nggak duwe, nggak punya, kalau bisa berharap Bapak segala bangsa. Anak pun nggak punya, tapi tak peduli. Dia mereka tetap berharap sama Tuhan. Orang bilang apa, keadaan bilang apa, tidak peduli. Aku tetap berharap kepada Tuhan. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan. Tidak akan hilang pengharapan dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan atas kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Meteraikan siap firman bagi kami. Betapa pentingnya pengharapan dalam Tuhan. Seringkali situasi, kondisi itu membuat kami tidak bisa berharap kepada Tuhan. Tapi pada malam hari ini Tuhan mengajarkan, mengingatkan kami bahwa pengharapan kami di dalam Yesus, pengharapan kami dalam Tuhan tidak akan hilang, tidak akan mengecewakan. Itu sebabnya apapun pergumulan jemaat Tuhan, bangkitkan pengharapan mereka. Mereka tetap berharap hanya kepada Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima puji. Kami sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan kami ini Tuhan. Untuk kedua, untuk boleh menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Segala puji hormat syukur bagi nama Yesus. Dalam nama Yesus, semua yang sudah terima berkat firman Tuhan sama-sama katakan Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam
Puji Tuhan ya, pengumuman kita tetap doakan untuk rencana kita Elroy ya, untuk ibadah di Holy Land ya. Ya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, tetap berharap saja. Saya tidak pernah berharap pergi ke apa itu, bukan tidak pernah berpikir lah, ya, berpikir untuk ke Holy Land. Tiba-tiba ada orang nelpon ya, tidak kenal siapa orang nelpon, Pak bulan Oktober ada waktu Pak. Oh ada, masih lama karena waktu itu dia telepon bulan Februari. Nah, Bapak sama Ibu saya sudah siapkan untuk ke Holy Land. Semua biaya, semua paspor, visa saya yang sediakan. Ya, begitu Tuhan tidak mustahil. Amin. Ya, berdoa saja pasti Tuhan. Ya, kalau punya kerinduan ya, sungguh-sungguh ingin ke Holy Land, pasti Tuhan cukupkan. Kecil bagi Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Dan ini sudah ada beberapa yang sudah ikut. Ya. Yang puji Tuhan lagi Ibu Riris jadi yang pemilik travel, dia mau bantu untuk persentase ya, bahkan sampai ke Manado. Dia akan ikut ke Manado bersama-sama saya nanti untuk presentasi ke Manado. Ya doakan supaya juga bisa dari Manado yang ikut Elroy Manado banyak ikut kita ya. Oke. Kita ibadah Natal di Jember pada tanggal 3 ya, 3 Desember. Ibadah Natal di Perak tanggal 9, ibadah Natal di Jember di Pondok Chandra tanggal 8 ya Desember, ibadah Natal di Manado tanggal 13 Desember. Ya kita doakan semuanya dengan lancar ya. Oke, kita akan tutup, kita bangkit berdiri, kita akan tutup. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan oleh kasih dan anugerah Tuhan yang sudah pimpin ibadah kami pada malam hari dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami sungguh merasakan jelawatan Tuhan, jamaah Tuhan. Ya setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu Tuhan memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa setiap umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, khususnya bagi Ibu Herman Tuhan. Berikan dia belas kasihan Tuhan, jamah dan pulihkan. Kami berdoa supaya kakinya Tuhan dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan, oleh Tuhan sembuh sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan umat-umat Elroy dimanapun berada yang melalui pergumulan, baik melalui ekonomi, pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam pekerjaan, pelayanan Tuhan yang campur tangan, yang sedang mencari pekerjaan Tuhan yang berikan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih yang imannya lemah, bangkitkan iman mereka, yang semangatnya padam, bangunkan kembali semangat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebutuhan jemaat Tuhan cukupkan, biar berkat dari utara serta timur barat tercurah bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, hamba Tuhan yang tergabung dalam PD Elroy ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak jemaat yang sekolah kuliah Tuhan berhasil, akal budi kepintaran kemampuan tambah-tambah bagi mereka, dan semangat belajar tambah-tambah bagi mereka, sehingga masa depan cerah Tuhan sudahkan bagi mereka boleh raih dalam nama Yesus. Jemaat dalam pekerjaan mereka dibuat Tuhan berhasil, sukses. Mereka menjadi kepala bukan ekor yang bukan turun. Terima kasih program-program Elroy yang ada Tuhan memberkati. Baik itu ibadah, doa pagi, doa YouTube, doa tatap muka, Zoom meeting, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan juga kami menyerahkan Tuhan untuk rencana ibadah di Holy Land pada tahun depan Tuhan yang memberkati, khususnya juga ibadah Natal dari Elroy Tuhan, pusat sampai cabang-cabangnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih supaya sukacita Natal, damai Natal menjadi bagian bagi semua umat Elroy di mana berada. Kami juga mau berdoa untuk rencana buka satu cabang lagi Elroy di Manado. Juga dan campur tangan Tuhan berkati, utus hamba-Mu suami istri boleh menjadi melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan sebelum jemaat kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah memberikan berkat makanan minuman dan kami menikmati. Sucikan pulihkan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmati. Pertanyaan yang baru, kesehatan dari Tuhan yang luar biasa melipat-lipat, tambah-tambah bagi kami. Semua yang sudah menopang pelayanan PD Elroy, kembalikan dilipat kanan. Tim musik bersama WL juga memberkati mereka. Dan segala pergumulan Tuhan yang tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah jemaat Tuhan akan kembali ke rumah masing-masing, dan kami akan mengangkat tangan untuk terima berkat dari Tuhan. Jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat damai serta dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan pasti selamat dari Kristus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita di bawah masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar bisa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa urapan Roh Kudus dari Roh Kudus yang dasar Tuhan bisa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan Amin. Who am I that you are mindful